Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana saya Afadia Darunanda sebagai moderator dan Lisanul Ulia Fatri sebagai pemateri. Langsung saja kita masuk kepada pemateri. Kepada Lisanul Ulia Fatri dipersilakan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perbedaan subdivisio Angiospermae dan Gymnospermae. Yang pertama yaitu pada bijinya. Biji pada tumbuhan Gymnospermae terbuka sehingga mampu terlihat dari luar di antara daun-daun, sedangkan biji tumbuhan Angiospermae tertutup daun buah hingga tidak bisa dilihat dari luar. Yang kedua yaitu perbedaan alat reproduksi. Alat reproduksi pada Gymnospermae yaitu strobilus, alat reproduksi pada Angiospermae yaitu bunga yang terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina dan benang sari sebagai alat kelamin jantan. Yang ketiga yaitu perbedaan pembuahan. Proses pembuahan tumbuhan Gymnospermae berupa pembuahan tunggal yang hanya terjadi satu kali pembuahan antara ovum dan sperma. Proses pembuahan pada tumbuhan Angiospermae berupa pembuahan ganda. Disebut pembuahan ganda karena ada dua inti sperma yang melebur. Yang selanjutnya yaitu perbedaan bentuk daun. Bentuk daun tumbuhan Gymnospermae kaku dan sempit. Pada tumbuhan pakis haji misalnya, yang bentuk daunnya menyerupai palem, bentuk daun tumbuhan Angiospermae pipih dan lebar dengan susunan tulang daun yang bervariasi. Materi yang kedua yaitu mengenai klasis monocotyledon. Yang pertama itu ada ordo Pandanales. Ordo Pandanales berhabitus perdu atau pohon dengan daun-daun pipih, bangun garis atau pita. Pada ordo Pandanales terdapat 3 familia, yaitu yang pertama yaitu ada familia Pandanaceae. Familia Pandanaceae berhabitus semak, perdu atau pohon dengan batang yang besar atau tumbuh tegak, bercabang-cabang atau berupa liana dengan batang-batang memanjat. Yang kedua yaitu ada familia Sparganiaceae. Familia Sparganiaceae merupakan tumbuhan berhabitus terna perennial, mempunyai rimpang dan batang di atas tanah atau bercabang-cabang. Daun bangun pita panjang, kaku atau terkulai, pangkal berupih, biasanya tersusun dalam 2 baris pangkal batang. Yang ketiga yaitu ada familia Typaceae. Familia Typaceae merupakan tumbuhan berhabitus terna air, perennial, rawa-rawa atau telaga, mempunyai rimpang yang merayap dan batang-batang sederhana dengan bagian bawah terendam air. Yang kedua yaitu ada ordo Helobiae atau Alismateles. Familianya yaitu yang pertama ada familia Alismataceae, terna air, annual atau perennial. Tumbuhan tegak, jarang mengapung, daun bertangkai panjang dan mempunyai vagina. Bentuk daun bulat telur, lancet, garis atau bangun anak panah dengan pertulangan melengkung. Yang familia kedua itu ada familia Butomaceae, terna air dengan rimpang di dasar. Daun terbesar atau roset akar, bangun pedang, jantung, jorong atau bundar, bertulang melengkung. Ordo yang ketiga itu ada ordo Spatiflorae, kebanyakan herba atau tanaman memanjat. Bunga kecil sangat mereduksi pada tongkol yang menggelembung yang kebanyakan disokong oleh satu seludang yang herbakus dan besar, tanpa periantium atau sangat mereduksi. Ordo ini memiliki satu familia yaitu familia Araceae, terna dengan getah yang cair atau seperti susu. Pahit, dalam tanah mempunyai rimpang yang memanjang atau seperti umbi. Kadang-kadang memanjat, daun kadang-kadang berbentuk setelah keluar bunga. Tunggal atau majemuk, kebanyakan roset akar atau tersebar atau berseling dalam 2 baris. Yang materi ketiga yaitu manfaat dari beberapa spesies dari ordo Pandales, Helobia, dan Spatiflorae. Yang pertama itu ordo Pandanales. Spesies yang pertama itu ada Pandanus amarylifolius atau pandan wangi. Tanaman semak ini sudah dikenal oleh masyarakat di Nusantara sebagai bahan makanan pembuat kue dan masakan, dikarenakan bisa memberikan aroma wangi pada kue. Yang kedua yaitu ada Pandanus tectorius atau pandan tikar. Di Hawaii, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Ujung akar gantungnya dijus untuk mengatasi scrofula atau infeksi tuberkulosis kulit leher yang disebabkan oleh mikroba. Ordo yang kedua yaitu ordo Helobia. Spesiesnya yang pertama itu ada Limnocharis flava atau genjer.
Manfaat atau khasiat dari sayuran genjal untuk tubuh: menjaga keseimbangan tekanan darah, menangkal radikal bebas, menjaga kesehatan kulit, menjaga fungsi penglihatan, memelihara kesehatan tulang, memperbaiki sel tubuh yang rusak. Dan yang kedua itu ada Sagittaria sagittarifolia. Manfaat dari tanaman banyak dijadikan oleh masyarakat sebagai tanaman hias. Yang ketiga itu Ordo Spatiflorae. Spesies yang pertama itu Spathiphyllum clevelandi atau bunga lili. Dikenal sangat efektif untuk menyerap serta menetralisir senyawa bezena yang terkandung dalam asap rokok. Senyawa berbahaya itu selain terkandung dalam rokok, juga ternyata merupakan campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Yang kedua itu ada Anthurium sp. Untuk relaksasi, Anthurium memiliki daun yang lebar dan berwarna hijau, sehingga tanaman hias ini akan sangat menenangkan ketika dipandang sebagai obat bengkak pada tenggorokan, mengobati bengkak pada mulut, dapat mengobati diabetes, dapat mengobati gangguan pada ginjal, dan penghilang stres. Sekian materi dari kelompok kami. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.